Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Janni wal Insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi dhulam amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Gunarto MSc, Bapak para Wakil Rektor, juga kalau ada ibu-ibu dekan dan segenap jajarannya, para ulama, para sesepuh bini sepuh, khusus para mahasiswa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, detik ini kita bisa bersama-sama berada di Masjid Abu Bakar Asgaf, sekaligus dijadikan atau kita jadikan sebagai majelis ilmu. Saya pernah membaca riwayat, tapi nanti jangan ditanya ini hadisnya mutawatir apa tidak. Nah, nanti saya harus cari dulu. Orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 100 rakaat. Maka tadi Pak Mustain sempat, ya, kita belum sempat ba'diyah tapi langsung ngaji karena tahu pahalanya lebih besar. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ini menambah iman kita, menambah muhasabah kita, karena alhamdulillah kita ini bersyukur menjadi hamba-hamba Allah yang dikaruniai Al-Quran sebagai siratal mustaqim, sebagai hudan linnas, kadang-kadang juga disebut hudan lil muttaqin. Itu karena memang Allah menurunkan Al-Quran itu agar kita selalu berada di dalam jalan yang terang atas petunjuk Allah, dan juga mampu membedakan bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan ini para ulama mufassir sepakat, ya, dari yang batil ke yang hak, dari yang patut dengan yang tidak patut. Itulah fungsi daripada Al-Furqan. Maka kalau Sayyidina Umar bin Khattab disebut dengan Al-Faruq, itu karena beliau ini sangat tegas membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Meskipun dalam situasi-situasi tertentu, ya, beliau ini juga punya fleksibilitas, terutama ketika Sayyidina Umar menangkap basah. Kalau bahasa sekarang OTT, ada 7 orang yang karena kelaparan berhari-hari mencuri onta, ya. Karena waktu itu belum ada transfer, jadi nggak pakai nomor rekening, karena kalau pakai rekening pasti ketahuan oleh PPATK. Perkara laporan PPATK tidak ditindaklanjuti itu soal nasib, gitu ya. Mungkin perlu ada mata kuliah khusus ini di Fakultas Hukum ini Pak Rektor, bagaimana supaya laporan PPATK itu bisa ditindaklanjuti. Hukum progresif sudah ada, gitu kan, tetapi kan ternyata dari laporan itu masih mabniyun ala sukun, gitu. Jadi la mahalla lahu minal i'rab, gitu. Dua sekalian, kenapa kita merasa penting untuk memperingati nuzulul Quran? Saya kira terlalu banyak kalau kita membahas soal ini. Kitab suci yang paling heboh, yang paling banyak dihafal,
atau bahkan mungkin satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan manusia itu ya Al-Quran ini. Maka tadi saya mengutip ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kalau kita pahami secara kosakata, inna itu huruf taukid. Kemudian Allah sengaja menggunakan kata dhamir mutakallim ma'al ghair. Inna nahnu, bukan inni ana, tapi inna nahnu. Masih pakai fi'il madhi, pakai nazzalna, ada dhamir mutakallim ma'al ghair. Nazzalna adzikr, Al-Quran itu sebagai pengingat. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu kepada adzikr lahafidun, masih ada lam taukidnya lagi, sungguh akan memeliharanya. Jadi double-double Pak sekalian. Maka kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingin mengotak-atik, ingin mengubah redaksi-redaksi Al-Quran, itu pasti dipastikan akan segera ketahuan dan segera diselesaikan. Belum lama ini juga beredar ya Al-Quran, kemudian dikopi, ternyata di situ ada sengaja satu huruf diganti, kemudian ketahuan, dan ini pasti sampai nanti kepada lembaga. Maka di Kementerian Agama ada lembaga pentaskhih, baik percetakannya maupun sampai kepada penerjemahannya. Ini karena apa? Karena terlalu banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Bahkan makin hari ini makin luar biasa pertumbuhannya. Mulai dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung, itu ada metode tahfidz. Ya, meskipun mohon maaf ini, saya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sampai hari ini juga tidak hafal Quran ini Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor, tetapi pencinta Al-Quran. Ya, karena itulah Rasulullah menegaskan, tidak khairukum man ta'allamal Qur'an wa hafidhahu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Coba kalau misalnya wa hafidhahu, itu kan berat itu persyaratannya itu. Jadi sebaik-baik kamu sekalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Di Rumah Sakit Sultan Agung ada rumah tahfidznya, ada santrinya sekarang. Jadi rumah sakit plus ya. Sudah rumah sakit Islam, rumah sakit syariah yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Sekaligus di dalamnya juga ada pesantren tahfidznya. Jadi banyak para dokter, tenaga medis yang kemudian secara bertahap menghafalkan Al-Quran. Karena ini banyak juga anak-anak yang menghafal Al-Quran dalam waktu 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan itu sudah hafal. Ini luar biasa. Ini boleh jadi tadi cara Allah memelihara, menjamin otentisitas atau keaslian Al-Quran itu jangan sampai diganggu-ganggu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka pemahaman inna nahnu nazzalna, ya, padahal Allah itu sendirian, Allah itu tauhid, Allah itu Maha Esa, tetapi di dalam redaksi itu Allah menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair. Di berbagai rumah tahfidz, bahkan ketika ada MTQ seingat saya, itu ada seorang gubernur yang kemudian membuat program secara khusus, satu desa satu hafidz dan hafidhah. Ini saya kira luar biasa. Mengapa Ibu sekalian? Karena begitu orang sudah bertekad, berniat untuk mencintai Al-Quran, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, tentu ya ini yang kita hanya bisa membuktikan melalui anak-anak kita
melalui pesantren tahfidz. Sekarang ini banyak hafidh-hafidhah. Dan juga karena bacaan kita ini relatif bagus begitu, maka ketika ada event-event musabaqah internasional itu juga sering anak-anak kita mendapatkan kejuaraan. Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quran sekira kita semua memahami kenapa diturunkan membutuhkan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini karena ada maksud-maksud tertentu yang tentu saja ini di dalam memahami Al-Quran dibutuhkan pemahaman yang sangat komprehensif. Tidak asal tahu bahasa Arab saja, karena redaksi-redaksi di dalam Al-Quran itu mungkin dengan berani saya mengatakan bahasa Indonesia kita itu tidak cukup mampu untuk menerjemahkan diksi pilihan-pilihan kata di dalam Al-Quran. Misalnya kita menyebut manusia itu ada yang digunakan kata insun, ada insanun. Misalnya mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Liya'buduni. Nah, ini kalau Bapak Ibu bersani itu harokahnya kasroh. Ini kalau yang tidak faham, ya, tidak faham bahasa Arab, tidak faham ilmu balaghah, tentu tidak bisa memahami. Apalagi sampai ke situ. Ayat puasa saja, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini Bapak Ibu mesti hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, terusannya ini yang menjadi persoalan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kelewatan. Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 184 yang menjelaskan barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam bepergian maka boleh dia tidak puasa sesuai dengan jumlah harinya dan dia harus membayar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, terusannya ini Bapak sekalian, kalau dia tidak paham tapi kemudian kemaruk memahami dari teks itu pasti salah. Karena di situ dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Padahal yang dimaksudkan sesungguhnya adalah wa 'alal ladzina la yutiqunahu, tetapi redaksinya kata lanya tidak disebutkan secara eksplisit di situ. Bagi orang yang betul-betul tidak mampu untuk berpuasa, untuk membayar yang dia tidak puasa itu, maka cukup dengan fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah bagi orang-orang miskin. Belum lagi misalnya di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, dan neraka wel dijanjikan kepada orang-orang yang sholat. Nah, ini kalau tidak diteruskan bisa kacau. Alladzina hum an sholatihim sahun
walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka para ulama, utamanya dulu Al-Isfahani, Abul Aswad Al-Isfahani, kemudian membuat rumus-rumus bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Yang sekarang ini ada ilmu tajwid atau ngaji tahsini bahasanya, supaya di dalam membaca Al-Quran itu bisa benar, lagunya enak, bacaan-bacaannya sesuai. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada putra-putrinya yang sedang belajar Al-Quran, itu saya menyarankan, mengusulkan supaya tidak menggunakan mushaf terbitan Arab Saudi, karena di situ banyak aturan tentang mat tabi'i itu tidak terbaca dengan baik. Saya kira misalnya terbitan Toha Putra itu lebih bagus. Kemudian ada yang sekarang Quran digital yang dikasih warna-warni tanda bacanya, tajwid, ya ada idhar khalqi, ada idhar syafawi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, itu lebih mudah. Dua sekalian yang dimuliakan Allah, ini cara Allah memastikan otentisitas Al-Quran. Maka setiap kali ada orang memasukkan, maka setiap itu ketahuan, karena banyak sekali hafidh-hafidhah di negeri ini. Juga rumah-rumah tahfidz yang makin hari cenderung makin banyak. Terus sekalian, selanjutnya kita ini tentu sangat berbahagia karena harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi panduan Al-Qur'an ini. Kemarin saya sempat tulis ini, tapi kayaknya belum di-share. Terkait dengan memaknai nuzulul Quran. Kalau tadi saya matur, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu diantara salah satu tujuannya adalah linusabbita fu'atak, untuk memastikan, meyakinkan hati, perasaan, intuisi yang ada di kita itu sangat mantap terhadap Al-Quran tersebut. Namun di dalam memahami, maka barang tentu dibutuhkan ilmu yang sangat banyak perangkat-perangkatnya. Hanya tahu bahasa Arab saja tidak paham. Ada bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu badi, ada balaghah, ada bayan dan seterusnya. Kalau itu bisa dilengkapi, maka tentu akan bisa lebih memudahkan. Karena itu sampai sekarang, ibu sekalian, kalau kita cermati kitab-kitab tafsir, mungkin sudah lebih dari 500 kitab tafsir ditulis oleh para ulama mufassirin. Tetapi setiap kali nanti ada orang lain juga dia punya hak untuk menafsirkannya. Tentu saja apabila masing-masing mereka punya ilmu yang cukup. Karena setiap kali, ini ada ulama yang mengatakan begitu. Ini yang dulu karyanya dikaji oleh Prof. Quraish Shihab itu, dia mengatakan setiap kali saya membaca Al-Quran dengan mencermati maknanya, maka nanti membaca lagi itu akan ada tambahan perasaan, pengetahuan dan pemahaman yang baru lagi. Maka di dalam kajian ilmu tafsir pun caranya berbeda-beda, metodenya juga berbeda-beda. Yang paling terkenal tentu metode tahlili, yaitu penafsiran Al-Quran sesuai dengan urutan surat sebagaimana Rasulullah didikte oleh malaikat Jibril setiap bulan Ramadan pada saat itu. Jadi kalau awal mula Al-Quran diturunkan itu surat Al-Alaq 1-5, tetapi susunannya yang kemudian kita baca dalam mushaf-mushaf itu diawali dari surat Al-Fatihah. Ya, tentu ini
karena untuk memudahkan kita. Dan proses untuk mengurutkan itu tadi malaikat Jibril setiap bulan, setiap malam itu datang untuk bersama-sama tadarus tentang urutan-urutan Al-Quran. Itu yang disepakati oleh para ulama. Berikutnya, Bapak dan saudaraku, ibu yang berbahagia, pesan yang lebih penting menurut saya, dan ini karena kami di lingkungan kampus Unisula, ini yang saya kira penting untuk, dan saya yakin sudah dilakukan oleh keluarga besar Unisula, yaitu spirit wahyu yang pertama. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wah sekalian, Iqra ya perintah membaca. Meskipun Nabi sebagai Rasul itu didesain oleh Allah sebagai orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sampai-sampai pada saat pertama kali malaikat Jibril datang di Gua Sur, kemudian memerintahkan Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah menjawabnya dengan tegas, ma ana biqori'in. Jibril, aku enggak bisa baca. Malaikat Jibril pun mengulang lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqori'in. Saya enggak bisa baca Jibril. Sampai diulang ketiga kali, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad masih belum bisa baca. Nah, kemudian disitulah ada kekuatan takdir Allah, ya, melalui kecerdasan beliau, karena beliau itu punya sifat wajib, sidik, amanat, tablik, fatona, maka kemudian 5 ayat ini masuk di dalam kalbu beliau dan kemudian diredaksikan, ya. Karena para ulama ahli Al-Quran meyakini bahwa Al-Quran itu lafdun wa maknan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hadis, kecuali hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Allah, tapi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran. Yang pertama adalah Iqra, membaca. Karena membaca itulah kemudian ini yang membedakan antara manusia dan malaikat. Karena ketika Allah mengajarkan kepada anak cucu Adam hal-hal apa saja yang ada di muka bumi ini, para malaikat enggak ngikuti. Meskipun dulu sempat diprotes, kenapa ya Allah engkau jadikan khalifah di muka bumi ini makhlukmu yang suka menumpahkan darah dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi Allah dengan bijaknya menjawab, kamu tidak tahu yang aku tahu. Kamu tidak tahu yang aku tahu. Maka sejak itu malaikat kemudian merasa menyesal, dan setelah itu ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam pun malaikat ikut bersujud. Yang tidak mau bersujud adalah iblis, karena aba wastakbara, ya, wa kana minadh dhalimin. Mereka membangkang dan kemudian merasa jumawa, merasa takabur atas dirinya yang merasa diciptakan dari nur. Wah sekalian, perintah membaca ini tentu tidak boleh dipisahkan dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau hanya perintah membaca saja, tidak didasari dengan selalu menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan, maka jadinya nanti akan sekuler. Sebaliknya juga begitu. Kalau fokus hanya kepada bismi rabbikal ladzi khalaq saja tanpa kemudian didasari oleh
semangat dan rajin membaca, maka di situ akan tertinggal. Karena beragama itu harus didukung oleh pengetahuan dan pemahaman. Dalam konteks inilah kemudian al-Islam huwal aklu la akla liman la dina aklalahu, la dina liman la aklalahu. Disitulah agama Islam disebut sebagai agama yang rasional, meskipun tetap ada hal-hal tertentu yang sifatnya suprarasional. Kalau ini terjadi ketidakseimbangan, maka yang terjadi adalah kemandorotan. Ibu sekalian, apalagi sekarang cara teknologi yang perkembangannya luar biasa, termasuk teknologi reproduksi atau teknologi inseminasi. Dan terakhir itu ada orang Amerika yang katanya berhasil cangkok jantung dari bayi. Ini kalau kemudian tidak ada batasan-batasan agama, maka perkembangan sains, perkembangan ilmu itu akan cenderung menjadi liar. Ini ada cerita yang agak-agak cuk begitu Bapak Ibu sekalian. Di bapak-bapak mungkin ada tetangganya yang beternak ayam petelur. Ayam itu disuruh bertelur terus tapi tidak boleh kawin, karena kawinnya digantikan oleh disuntik itu. Jangan-jangan kalau besok saatnya ada ayam yang penyuntiknya atau peternaknya masuk surga, akan dihadang oleh ayam-ayam yang disuruh bertelur terus tapi tidak boleh kawin. Begitu. Ya. Nah, kalau ini sampai terjadi pada manusia juga begitu. Ketika ribut-ribut soal bayi tabung, itu juga begitu. Apakah? Ya, karena kemarin termasuk saya diwawancara oleh mahasiswa S1 Fakultas Hukum ini Pak Rektor, ditanya soal sewa rahim itu boleh apa tidak. Secara saintifik itu aman-aman saja. Ketika TRB atau proses sperma dan ovum bagi pasangan yang tadinya itu secara alamiah disebut subur, tetapi proses di dalam rahim itu tidak mampu menampung, maka itu bisa dilakukan. Secara teknologi bisa disewakan. Ini konon dulu ceritanya ada orang Amerika, karena rahim istrinya itu tidak sehat, maka dititipkanlah ke mbahnya. Jadi mbahnya itu mengandung cucunya dari proses TRB tadi, teknologi reproduksi berbantu. Secara teknik itu memungkinkan, buat sekalian. Nah, kalau ini kemudian tidak ada batasan, rambu-rambu tadi, Iqra di satu sisi ini arahnya kepada sains, kemudian Bismi Rabbika ini adalah kesadaran teologis yang membatasi agar supaya manusia itu tetap pada on the right track atau siratal mustaqim tersebut. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam saya jam 1 kurang seperempat sampai jam 1. Oke. Tadi saya nggak nanya dulu soalnya. Ya, itu yang saya kira sekarang ini sangat penting. Karena itulah saya yakin dulu ini para founding fathers Universitas Islam Sultan Agung itu spiritnya, kenapa ada universitas dan Islam, sementara yang lain ada Undip, ada umum ya, perguruan tinggi umum gitu. Ini yang kemudian berbeda, dan saya yakin pasti ada karakternya. Bahkan tadi saya bisi-bisiin, ada budaya tapi juga ada birrul walidain. Ini katanya ini visinya Pak Rektor, ini luar biasa ya. Birrul walidain itu ajarannya Nabi, hadisnya sangat jelas, birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada kedua orang tuamu, pasti nanti anak-anakmu akan juga berbuat baik kepada. Ini menarik ini Pak Rektor, dan saya yakin ini makin hari makin penting. Karena sudah seolah-olah dianggap wajar
gara-gara soal warisan. Anak itu sempat membawa orang tuanya ke meja hijau. Ini kan ya kalau bahasa desa saya kan gendeng nganggo banget ya. Aneh ini orang tua dieret-eret bahasanya begitu ke pengadilannya gara-gara soal warisan. Masya Allah. Ini berarti salah didik. Nah, yang salah didik siapa gitu ya? Apakah orang tuanya ngajarin seperti itu? Pasti juga tidak. Ini kalau kita bicara tentang lingkungan pendidikan, ya tentu yang pertama pendidikan rumah tangga. Karena itu ibu disebut sebagai madrasatul ula. Madrasah yang pertama adalah ibu. Yang kedua lembaga pendidikan dari TK, MI, SD, Sanawiyah, SMP, SMA, Aliyah dan seterusnya. Kemudian ada pesantren. Ini tentu saja maksudnya untuk bisa mengawal bagaimana perkembangan itu. Nah, kalau sampai sekolahnya di madrasah kok anaknya tumbuh seperti itu, ya naudzubillah. Dan saya kira banyak testimoni kesaksian dari banyak orang. Bahkan ada orang yang sukses, anak-anaknya semua kuliah di luar negeri, tapi ketika orang tua satu saat dia kepingin, rindu, kangen, itu orang tuanya semua, anak-anaknya semua sibuk dengan urusan duniawi. Tentu ini menjadi masalah. Jadi itu Bapak sekalian, mari kita semangat untuk ya mengikuti rambu-rambu Al-Quran, tapi juga jangan lupa Iqra-nya. Iqra itu yang pertama, karena jendela dunia. Kemudian ada dokter, ada guru besar, ada dosen, ada ahli ekonomi, itu semuanya karena Iqra. Dan kita, negara Indonesia ini buat sekalian, mungkin dari sisi hitungan atau peringkat kemauan membaca ini masih relatif sangat rendah dibanding negara lain. Kita di tempat-tempat, apalagi sekarang banyak kafe-kafe itu kan isinya nongkrong-nongkrong. Sementara kalau kita bersama-sama dengan orang lain, orang sebelah, kemana-mana, di kereta, di pesawat, mereka bawanya buku. Kita bisa juga sebenarnya gitu, tetapi ini ada memang budaya yang berbeda dan kita bisa merubah itu. Berikutnya adalah, saya kira orang seperti Albert Einstein itu mengatakan bahwa agama tanpa ilmu itu buta, ilmu tanpa ini juga dia akan tersesat gitu. Berikutnya wes sekalian, ini saya mengutip dari beberapa. Perintah membaca bisa dimana? Pertama membaca ayat Al-Quran atau ayat-ayat Quraniyah. Yang kedua ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengikuti berita di medsos yang terkait dengan pimpinan kita semua sangat prihatin. Karena ini sudah menjadi sangat kontradiksi dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab bilang amirul qaumi wa khatimuhum wa akhiruhum syurban. Pemimpin satu kaum itu pada hakikatnya adalah khatimuhum, pelayan mereka, dan ditambah wa akhiruhum syurban, giliran minumnya terakhir. Tapi apa yang kita saksikan sekarang? Negara kita ini sangat beruntung, kita ada 4 musim, sumber daya alamnya luar biasa. Di Freeport saja seperti itu, tiap hari tontonan. Tapi sayangnya tidak untuk kembali ke kita, tapi dibawa ke Amerika. Batu bara, kemudian apa yang bahan untuk nikel. Nikel itu untuk baterai lithium yang kemarin sempat di stop, tapi katanya di pengadilan kita kalah gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan. Ayat-ayat kealaman ini saya kira sangat banyak. Kemudian berikutnya adalah ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk manusia sebagai hudan linnas,
Bapak sekalian, saya kira kita tidak pada posisi mengklaim bahwa Al-Quran itu hanya menjadi hidayah bagi orang-orang yang muttaqin saja. Ada satu cerita ini yang saya baca, mungkin juga ada di antara bapak yang sudah membaca. Ada seorang dokter ahli anatomi yang bernama Maurice Bucaille. Dia orang Perancis, tetapi dia sempat membaca Al-Quran terutama yang terkait dengan kisah Fir'aun. Fir'aun itu ada yang mengatakan ini dari kata firra minal aun, lari dari pertolongan Allah katanya begitu. Kebetulan saya pernah ziarah, mungkin Pak Rektor juga beberapa kali sudah pernah ziarah di Mesir itu. Jenazahnya, ya, jenazah apa mayatnya ya? Mayatnya ini diabadikan oleh Al-Quran. Padahal ini peristiwa terjadi, ada yang menyebut 300 tahun, ada yang menyebut 600 tahun sebelum Al-Quran itu diturunkan ya. Kemudian karena Maurice Bucaille ini penasaran, kok bisa ya gitu, dan jenazahnya masih. Memang di museum di Kairo itu ada, seingat saya ada 12 ya, ada 12 mayat yang disimpan di tabung kaca anti peluru itu, utamanya yang Fir'aun atau Ramses II itu ya. Dia nggak bisa sedekap karena tangannya ini apa yang nggak sedekap, tapi kayak mekungkung gitu. Mekungkung itu bahasa Indonesia apa ya? Jadi apa, tangannya itu di atas begini Mas sekalian. Dan beda dengan mayat yang dimumi, karena biasanya kalau yang dimumi itu dia apa ya, kering lengket dan kemudian seperti seperti gosong gitu ya. Tapi kalau yang Fir'aun itu tidak seperti itu. Kemudian yang saya baca, mayat Fir'aun ini dipinjam, dibawa ke Perancis. Diteliti sedemikian rupa, ternyata diantaranya yang saya ingat itu ada kandungan garam yang luar biasa tinggi, dan karena itulah jenazahnya menjadi awet sampai sekarang itu. Kemudian setelah itu diundang ke Arab Saudi, ada satu international seminar di Jeddah, yang kemudian setelah itu Maurice Bucaille ini ya, atas hidayah Allah dia menyatakan diri masuk Islam. Dia yang nulis buku Man in the Quran and Bible. Jadi dia yang diantaranya mengkritisi penerjemahan kata alak di dalam Al-Quran itu. Alak itu biasanya kita artikan sebagai segumpal daging, tapi oleh Maurice Bucaille itu alak sesungguhnya itu berada di tempat yang menggantung. Maka si jabang bayi itu kalau rahim itu tidak kokoh, maka si jabang bayi itu nanti akan mengalami keguguran karena tempat menggantungnya tidak kokoh. Itu diantara beberapa poin yang saya baca dari Maurice Bucaille. Bapak sekalian, masih sangat banyak ya. Kemudian ya, apakah itu tadi maksud saya, ada orang-orang yang sekarang ini kita lihat dia belum Islam tapi sudah banyak mendapatkan hidayah. Itulah konteksnya kenapa hudan linnas. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sementara kalau dalam Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang Al-Baqarah ayat 2 ini hudal lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang sudah bertakwa, sudah beriman, dia sudah mengamalkan amalan-amalan yang soleh, maka dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau hudal linnasi ya contohnya seperti Maurice Bucaille itu diantaranya. Dan sekarang ini perkembangan pemeluk Islam di Eropa, di Amerika itu pertumbuhannya luar biasa. Saya itu setiap hari dapat postingan Dr. Imam Syamsi.
yang dia menjadi imam di Jamaika Center. Kebetulan waktu saya ke sana tahun 2019 ya, sebelum Covid itu sempat diajak ke masjidnya, dan dia sekarang membuat pesantren ya, Nur Inka Nusantara di Amerika. Selanjutnya Bapak sekalian, Al-Quran menyadarkan bahwa manusia tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Ini upaya orang-orang dulu, karena mereka tidak percaya maka berusaha mendatangkan. Dan Al-Quran pun menantang, coba kalau bisa datangkan satu surat saja. Mereka tetap tidak mampu. Ya, ketika kita belajar itu selalu dikasih cerita. Dulu mereka mencoba menyusun Al-Quran, dia bikin surat gajah. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Ya. Jadi bahasa Arabnya sudah beda. Sementara kalau kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini gajah yang dikirim oleh Raja Abraha yang sampai di Wadi Muhasir di arah Mina. Itu ketika gajah diajak jalan menuju Ka'bah karena ingin merobohkan Ka'bah, gajah-gajah ini tidak bisa berdiri alias lepro. Tapi kalau diajak pulang kuat. Nah, ini kan luar biasa itu. Belum lagi burung ababil yang kemudian sempat ada difilmkan itu membawa batu-batu dari neraka sijil untuk melempari gajah-gajah itu, kemudian pada mati. Sama tentang gajah, tetapi nuansanya, kemudian diksinya itu masya Allah luar biasa. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rupanya jam yang harus membatasi kita. Kemudian ada juga yang keempat, ini cara cepat. Al-Quran sebagai wahyu yang mengandung kisah-kisah terbaik sebagai pelajaran berharga. Bagaimana kisah Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Musa dengan Raja Namrud, kemudian Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, bagaimana tongkat Nabi Musa ketika dia kejar-kejar, kemudian oleh Allah pukulkan tongkatmu, kemudian lautan pun membelah menjadi jalan. Tapi giliran Fir'aun itu bersama-sama rombongannya masuk ke jalan itu, kemudian kembalilah laut itu dan menenggelamkan Fir'aun, yang kemudian di situ banyak pasukan-pasukan Fir'aun mati, dan disitulah Fir'aun diabadikan, tapi sekaligus juga memberi nama atau diberi nama Bahrul Ahmar atau Laut Merah. Al-Quran membawa kegembiraan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Al-Quran menjadi panduan untuk muhasabah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita baca Al-Quran sesungguhnya ini, ketika kita berada pada jalan yang salah, itu ya artinya justru mengoreksi diri kita. Mungkin kalau biasa salah, kalau diingatkan itu menjadi terasa sakit, kira-kira begitu. Saya kira ini Bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama meringati turunnya Al-Quran, kita setidak-tidaknya menjadi orang yang mau belajar. Kita jadi orang baik melalui jalur ini sajalah. Sampai Nabi itu mengatakan, meskipun kamu itu masih membacanya itu apa ya bahasanya, tergeradol-geradol, ya apa bahasa Arabnya itu, ya tak gitu ya. Jadi meskipun baca masih susah, itu panjenengan atau kita semua masih diberi pahala ketika kita mengaji, dan hitungnya satu huruf itu satu pahala, masya Allah.
Kemudian setelah itu nanti kita mengajarkannya kepada orang lain. Dan paling akhir Bapak sekalian, kalau kita menjadi ahli Al-Quran, maka itu berarti kita akan didaftar oleh Allah menjadi ahlullah. Kalau kita menjadi keluarga Allah, maka yakinlah kita akan dijamin kehidupan kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'atina amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ali sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa khushu'ana wa i'tikafana wa tadarruana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada atur yang kurang berkenan. Usikum wa nasibi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi